Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan.
Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif,
ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch
Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi.
Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua.
Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung,
dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB,
Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka,
kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm,
7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa.
Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua.
Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung,
dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB,
Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka,
kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm,
7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa.
Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua.
Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung,
dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB,
Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka,
kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm,
7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa.
Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua.
Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua,
Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5.
Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan.
Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif,
ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch
Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi.
Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua.
Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung,
dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB,
Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka,
kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm,
7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,5 dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza, dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua,
upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari,
Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk keamanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono
diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1,
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm.
Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya, mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun, sebelum dikirim ke Papua, upaya penyelundupan senjata berhasil digagalkan. Polisi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Selasa, 11 Maret 2025, yang lalu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti antara lain, 2 pucuk senjata laras panjang jenis SS1 dan M16, 3 pucuk senjata api laras pendek rakitan belum aktif, ratusan butir amunisi berbagai kaliber, termasuk 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Kemudian, belasan magazin, grendel, teleskop, hingga 2 unit kompresor berisi senjata, sejumlah alat perbengkelan dan mesin bubut untuk merakit senjata serta 1 unit mobil pick-up serta beberapa dokumen keuangan yang terkait. L5. Persenjataan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, diprediksi makin menipis. Pasalnya, aparat TNI dan Polri makin gencar memotong jalur suplai senjata untuk OPM. Terbaru, 4 kurir senjata OPM ditangkap dan akan disidang. Kasus dugaan kepemilikan, perakitan, dan penyelundupan senjata api ilegal yang menyeret 4 warga Bojonegoro akhirnya memasuki tahap persidangan. Mereka sebelumnya diduga terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua. Perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Bojonegoro setelah menerima berkas perkara lengkap, P21, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kelengkapan materi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang tersangka tersebut yakni Teguh Wiono, Pujiono, Muhammad Kamaludin, dan Moch Herianto. Mereka merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya,
mengungkapkan bahwa pelimpahan dilakukan setelah JPU memastikan berkas perkara yang diterima dari penyidik berupa berkas administratif dan kelengkapan materi telah lengkap untuk kemudian siap disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan ini, lanjut Reza proses selanjutnya menunggu jadwal persidangan dari pengadilan negeri. Reza juga menambahkan bahwa sejumlah barang bukti berupa senapan dan ribuan butir amunisi saat ini dititipkan di Kodim 0813 Bojonegoro untuk kemanan. Sementara itu, dalam kasus ini para tersangka, kata Reza dijerat dengan pasal 1 ayat 1, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP tentang kepemilikan dan penyelundupan senjata api secara ilegal. Dengan ancaman hukumannya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelumnya pengungkapan kasus dugaan kepemilikan, perakitan dan penyelundupan senjata api ilegal kepada OPM ini bermula dari kerja sama lintas lembaga antara penyidik Polda Papua, Polisi Militer 3 Siliwangi Bandung, dan Polda Jatim. Dalam perkara ini tersangka Teguh Wiono diduga menjadi otak dalam perkara ini. Dia diketahui 2 kali melakukan transaksi pembelian senjata api laras panjang dari Bandung, yakni jenis SS1 dan M16, atas permintaan seseorang berinisial Eko yang kini ditangani terpisah. Senjata tersebut oleh tersangka dikirim lewat kargo kereta api dari Bandung ke Yogyakarta, lalu disimpan di rumah salah satu tersangka di Bojonegoro. Untuk menyamarkan, senjata dimasukkan ke dalam kompresor yang telah dimodifikasi. Bahkan sempat dilakukan uji coba penggunaan senjata oleh para terdakwa. Namun,